Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ba'da maghrib malam ini kita akan bahas, walaupun di tema itu mukmin pejuang dunia akhirat, tapi hari ini kita akan bahas ya nasihat dari Sayyid Abdullah Al-Haddad dari kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar. Bapak Ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar ya, Sayyid Abdullah Al-Haddad menyampaikan kita harus berhati-hati terhadap 5 hal yang bisa membuat su'ul khotimah. 5 hal yang bisa membuat su'ul khotimah. Jadi kita hati-hati nggih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ada beberapa hal yang kita tidak, ya satu ya, tapi yang lainnya ini bahaya ya kalau kita mengerjakannya. Jadi saya berharap kita semua di sini, kita semua insya Allah semoga husnul khotimah ya Bapak Ibu sekalian. Husnul khotimah, kita istiqomah hidupnya, kemudian wafat dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Tetapi ada 5 hal ya, yang dinasihatkan seorang ulama, ini beliau dari Yaman, ulama Yaman, yang mengatakan 5 hal ini berbahaya kalau kita kerjakan di dunia ya. Jangan sampai jadi kebiasaan ya. Dan kita berharap semua kita ini husnul khotimah. Apa ciri husnul khotimah? Nah, kita sebelum bahas 5 hal yang bikin su'ul khotimah, kita bahas apa ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, siapapun yang wafat dalam keadaan muslim, Pak, ya, tidak mengerjakan kemusyrikan, maka jauhi dari kemusyrikan. Kita wafat dalam keadaan muslim, insya Allah husnul khotimah, semua muslim. Terus ciri yang kedua, ciri orang yang husnul khotimah itu ketika wafatnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Maka jadikan ucapan ini zikir kita, Pak, Bu sekalian. Nggih, jadikan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pagi dan petang, sehingga kalau Allah wafatkan lidah kita udah biasa. Ya. Udah biasa. Banyak orang-orang Gaza itu ketika wafat Bapak sekalian, itu tangannya nunjuk. Jadi ketika dibuka reruntuhan gitu, tangannya lagi nunjuk gini. Artinya apa? Dia sebelum wafat mengucapkan syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita lihat ada orang wafat gini, Insya Allah ini husnul khotimah. Karena biasanya yang gini itu sambil syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jadikan kita itu apa Bapak sekalian, lidah kita itu lidah kita pakai untuk bersyahadat. Lidah kita itu lidah yang penuh dengan tauhid, dan hidup kita adalah hidup yang tauhid. Wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan apapun. Ya, sehingga kita sempat ketika kita wafat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu dalam hadis dikatakan keningnya berkeringat. Kalau ada wafat orangnya keningnya berkeringat, insya Allah husnul khotimah. Ya. Terus yang keempat, ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu wafatnya ketika malam Jumat. Misalnya besok hari Jumat, Ba'da maghrib dia wafatnya, itu sudah malam Jumat. Itu insya Allah husnul khotimah. Atau pas hari Jumatnya ketika siangnya, itu husnul khotimah. Ya. Ada lagi ciri orang yang husnul khotimah itu wafat di medan perjuangan, wafat di medan jihad. Insya Allah husnul khotimah. Karena dia wafat dalam keadaan membela agama. Ya, maka banyak orang itu, ya, daripada saya matinya kena corona, mending matinya di jalur Gaza, misalnya gitu. Ya, gitu. Dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Bapak-Ibu sekalian, walaupun di Indonesia Darussalam ya, bukan negeri perang, tapi niatkan kita berjuang. Berjuang itu banyak. Kita menghidupkan masjid, kita kemudian bisa menghidupkan masyarakat, dekat kepada, diajak kepada Allah. Jadikan sisa usia kita dipakai untuk berjuang. Ya, berjuang apa? Berjuang agar kita li'ilati kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihitung ketika wafat di jalan fisabilillah. Ya. Kita berjuang untuk agama. Menghidupkan masjid, menghidupkan apa ya? Ya, agar masjid ramai, agar masyarakat kembali kepada Allah, ya kan, menghidupkan agama kita. Kita berjuang. Ya. Kita mungkin tidak bisa memanggul senjata membantu saudara kita di Palestina, tetapi kita di sini berjuang dengan cara tadi menghidupkan agama kita. Ya, membuat masyarakat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam, ciri orang yang husnul khotimah itu, nah ini karena sakit Bapak-Bapak sekalian. Ya, misalnya ada orang yang sakit perut. Sakit perut, dalam hadis Nabi itu dikatakan kalau wafat gara-gara sakit perut, husnul khotimah. Walaupun kayaknya meninggalnya kurang bonafit ya Pak. Wah, mulas meninggal, ternyata dihitung husnul khotimah. Karena sakitnya dia itu menjadi apa? Kafaroh dosa-dosanya itu. Dosanya berguguran. Wah, dia sakit, gak bisa nahan saat meninggal. Nah, sakitnya dia itu menahan sakit, ya, itu menjadi kafaroh penggugur dosa-dosanya, sehingga kemudian dia wafatnya husnul khotimah. Kalau dia ridho. Ya. Jadi kalau kita sakit perut Bapak sekalian, jangan miso-miso Pak. Ya kan? Nah, jadi gak ridho kita, nggak dapat pahala, nggak jadi penggugur dosa. Kita ridho, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Ridho sama Allah, penggugur dosa-dosa kita. Maka ada yang mengatakan kadang-kadang sakit itu rahmat. Ya, walaupun jangan minta Pak, jangan minta sakit Pak. Ya, karena kita nih dosa kita ini banyak. Ya, kita dosa banyak, jarang istighfar, maka oleh Allah dikasih sakit, ya kan? Ya, karena Allah tahu kita orang baik Pak, tapi jarang istighfar, kasih sakit aja dah, biar dosanya berguguran. Nah, kan banyak yang itu Pak, istighfar tahu gitu kan, itu kayak lorawai kan itu. Ya. Maka banyakin istighfar agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir istighfar. Kemudian ada lagi Pak, Bapak sekalian, ciri orang yang husnul khotimah itu, nah ini orang yang tenggelam.
Itu husnul khotimah. Ya. Orang tenggelam. Ada lagi di hadis yang lain, orang yang terbakar matinya, wafatnya terbakar. Bisa dibayangkan Pak, orang yang lagi terbakar itu kan sakit sekali. Tapi kalau dia wafatnya termasuk husnul khotimah karena sakitnya tadi itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Ya. Dan ini ada lagi yang nggak mungkin bapak-bapak dapatkan, yaitu wafat ketika melahirkan, Pak. Gitu. Jadi ternyata ibu-ibu itu kalau sedang melahirkan itu berguguran dosa-dosanya, Bapak Ibu. Ya. Ibu-ibu dosanya langsung banyak yang hilang. Ya. Karena memang sakitnya luar biasa. Katanya ya, saya nggak tahu. Bu, sakit nggak Bu? Kelahiran Bu? Sakit ya Bu ya? Ya. Kemudian disebut husnul khotimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan membela harta. Ya, jadi kalau kita ada orang, naudzubillah ya, jangan sampai ya, ada orang datang ke rumah merampok harta kita, ya, kemudian merampok jiwa kita, kita membela diri itu apa? Husnul khotimah. Kayak sekarang di Gaza itu, dirampok hartanya, dirampok negerinya, dirampok nyawanya. Maka di sana itu jihadnya jihad difai, membela diri. Jihad difai itu hukumnya udah fardu ain. Ya. Membela diri kok. Tapi masih ada aja orang yang kemudian menyalahkan para pejuang Palestina. Ya, padahal mereka posisinya adalah membela diri. Termasuk membela agama, ya, wafat dalam keadaan membela agama itu husnul khotimah. Terus yang terakhir, ya, ciri orang yang husnul khotimah itu wafat dalam keadaan melakukan amal soleh. Ya. Lagi baca Quran, wafat. Terus kemudian apa? Lagi sholat, sujud, wafat. Banyak nih Pak, di YouTube banyak. Ya. Apalagi? Yang itulah banyak lah melakukan amal soleh. Lagi sedekah, wafat. Ya. Ketika melakukan amal soleh, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung dari akhirnya. Gitu. Orang boleh punya masa lalu yang buruk. Ustadz, dulu saya nggak pernah sholat Ustadz. Ya, tapi sekarang sholat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, Ustadz saya baru hijrah Ustadz. Dulu nggak pernah puasa, nggak pernah melakukan amal soleh. Sekarang insya Allah, ya insya Allah. Ya Allah nilai yang terakhir, bukan yang awal. Daripada yang awalnya soleh, ya kan? Hafid Quran, ya kan? Rajin tapi akhirnya justru tidak taat sama Allah. Ini namanya su'ul khotimah. Naudzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ciri orang husnul khotimah. Dan kemudian ya Syahid Abdullah Al-Haddad ini ya menyampaikan ada 5 hal yang bisa membuat seorang itu kalau dia kerjakan, dia tidak bertaubat, tidak merubah diri, maka dia bisa, jangan-jangan bisa su'ul khotimah. Yang pertama, orang yang su'ul khotimah itu kalau dia suka melalaikan sholat. Lalai dari sholat. Ya. Sholat dindinde, engko wae, ya. Tarsok, ya kan? Terus dibuat injury time, ya. Injury time itu kalau asar jam 5:30, ya. Sebentar lagi orang mau buka bersama dia baru asar, ya kan? Atau ya tadilah suka menunda sholat. Ini melalaikan sholat ini bagian dari bisa menjadikan su'ul khotimah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, awala ma yuhasabu bihi abdu. Ya. Pertama-tama yang akan dihisab dari seorang hamba itu sholatahu. Ya, sholatnya. Ya. Faidah soluhat faqad aflaha wa angjaha. Kalau dia sholatnya baik, maka dia aflaha, dia beruntung, wa angjaha, dan dia sukses berhasil. Faidah fasadat, kalau sholatnya itu jelek,
maka faqad khaba, sungguh dia itu rugi. Ya, maka Bapak sekalian, ya, ini sholat ini harus jadi prioritas utama dalam kegiatan kita. Jadi kalau sudah azan berkumandang, Allahu Akbar, segera apa? Hentikan semua pekerjaan. Ya, kalau naik motor, naik mobil, Allahu Akbar, segera kiri, ngiri, cari masjid. Nah, tadi sholat masjid di mana ya? Ya, itu menunjukkan kita tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu sekalian, pengen tahu posisi kita di hadapan Allah? Pengen tahu? Allah sayang nggak sama kita? Pengen tahu? Pengen. Nah, caranya adalah kita lihat posisi Allah di hati kita. Kalau kita jadikan Allah itu prioritas, insya Allah kita termasuk hamba pilihan. Ya. Tapi kalau Allah nggak prioritas, ya kan, dilalaikan, Allah itu dikesampingkan. Lah, jenengan juga sama akan dikesampingkan oleh, itulah posisi kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita prioritaskan Allah, Allah itu VIP buat kita, VVIP, very apa? Sangat penting, sangat penting. Berarti kita juga adalah orang penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen lihat kita di hadapan Allah, lihat sholat kita nih, prioritas nggak kita ini? Prioritasan Allah nggak? Kalau nggak, berarti kita ini juga di hadapan Allah juga bukan siapa-siapa, gitu. Dan kita berharap kita ini termasuk yang hamba-hamba pilihan. Sepakat, Pak? Hamba Allah yang disayangi. Sepakat ya, sejak hari ini kita prioritaskan sholat. Sepakat? Ya. Jangan jadikan sholat nomor 2, karena kita juga ingin nomor 1 di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kita ingin, wah, kalau bisa dikumpulin nih orang-orang bisa di padang mahsyar, kita ingin bergabung dengan orang-orang hebat, VVIP, dengan Rasulullah, para sahabat, anbiya, mursalin. Maka di dunia ini jadikan Allah sebagai nomor 1. Ya. Ini. Jadi jangan pernah jadikan urusan Allah itu sebagai urusan sekunder, tapi primer. Nomor 1, sangat penting. Yang lain nomor 2, gampang. Ya. Saya itu kadang-kadang kalau uzur Pak, capek sekali begitu. Azan berkumandang, saya terus kadang-kadang, ya Allah, minta maaf ya Allah, minta maaf gitu. Ya, udah nggak ada tenaganya misalnya mau ke masjid ya. Hanya sholat jamaah di rumah. Tapi ini insya Allah jangan terlalu sering yang kayak gini. Ya. Tapi kita manusia biasa pasti ada Pak ya, sakitnya ada ya. Tapi Pak, Masya Allah, Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i dalam kondisi sakit pun beliau itu datang berjamaah Pak. Levelnya harus kita kejar nih Pak, berat ya Pak ya. Sakit tetap jamaah itu berat. Imam Syafi'i langsung tetap jamaah Pak. Memang beliau ini orang pilihan, makanya lah Allah dapat kemuliaan, dimuliakan dunia dan akhirat. Kita ini sakit ini udah nggak kuat, udah jadikan uzur, ya kan? Udah ini uzur syar'i ini, ya betul sih uzur syar'i Pak, ya kan? Tapi orang pilihan, lebih pilihan lagi itu, tetap dia berangkat. Ini pentingnya kita belajar dari orang soleh itu begitu ya. Ya kalau bisa sih kita hujan ya Pak, pakai payung, berangkat tetap ke masjid. Ya kan, bukan hujan batu Pak, bukan hujan api, mas hujan air Pak. Usahakan pakai payung kita berangkat. Walaupun ada yang bilang, walaupun dalam fikih itu memang uzur syar'i, uzan itu bahkan boleh dijama kalau fikih itu. Ya, kalau bisa jamaknya di masjid Pak. Ya, jangan di rumah. Ini ya. Baik, ini yang pertama. Jadi yang bisa bikin orang itu su'ul khotimah adalah suka melalaikan sholat. Sholat jadikan tidak prioritas. Sholat dinantiin. Kalah dengan yang lain. Sholat sama kerjaan, menang kerjaan. Sholat lihat sinetron, menang lihat sinetron. Sholat dengan main game, menang main game. Sholat dengan WA, ya, Facebook,
ya, medsos menang medsos, ya ini dikalahkan terus. Makanya kita di hadapan Allah nggak ada nilainya, gitu. Ya, naudzubillah. Ya, kita belajar, Pak. Ya. Terus yang kedua, yang bisa bikin su'ul khotimah itu kita mendekat kepada zat-zat yang memabukkan. Khamr. Ya, khamr. Insya Allah di sini nggak ada yang khamr. Ya. Tapi saya akan cerita bahayanya khamr. Khamr itu tidak hanya miras, ya, ada narkoba. Saya pernah ketemu dengan Ustadz, salah satu pakar hadis, salah satu pernah jadi imam New York. Aduh, beliau namanya, saya ingat ceritanya ya. Jadi beliau cerita, ada anak itu pernah hafal juz 30, bukan 30 juz, Pak, juz 30 dia hafal. Remaja dia sudah hafal juz 30, juz terakhir. Terus dia terkena narkoba. Ketika dia habis terkena narkoba itu, suruh baca Quran, Pak. Itu baca aja nggak bisa. Sampai dia bilang, ini tulisan apa? Padahal sebelumnya dia bisa baca, Pak. Oleh Allah dicabut tuh keberkahannya. Sampai hurufnya aja dia nggak bisa baca. Padahal dia bisa baca Quran dan sempat hafal juz 30. Nah ini, miras ini berbahaya. Sampai ada kisah dari dalam sebuah kitab itu, ya, ada kiai, ya, bahasa kita kiai lah. Seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel, Pak, di Bani Israel, dia lah, mau ditipu sama setan, Pak. Setan ini pinter, Pak. Kalau orang-orang ahli ibadah itu apa Pak yang diinginkan, Pak? Khusyuk, ya kan? Cuma ini ahli ibadah ini memang kalau nggak tanpa ilmu, Pak, bahaya. Salah satunya ini, ahli ibadah tanpa ilmu, diperdaya oleh setan, oleh iblis. Iblis datang ke situ, dia langsung kalau doa nangis, ya Allah, nangis gitu. Terus pagi, siang, malam dia di tempat ibadah itu nangis. Dan kelihatan khusyuk banget. Nah, ini kalau orang soleh itu pasti iri. Ya Allah, kok bisa nikmat gitu ya doanya ya. Terus ketika ini ditanya, Mas, kamu kalau doa gitu kok bisa khusyuk sekali sampai nangis-nangis itu? Tolong saya dikasih tahu. Padahal ini setan, Pak. Terus dia bilang gini, karena ini kalau bahasa kita, Pak Kiai ini orang soleh, nggak pernah buat maksiat, maka nggak kayak Pak, merasakan nikmatnya taubat. Saya ini pernah maksiat, makanya saya taubatnya tenanan, Pak. Setan, Pak. Gitu. Loh, dia kan bingung, ya. Mosok, ya. Yaudah terus gimana? Yaudah, kalau bahasa kita, Pak Kiai coba pilih nih. Satu, mau nggak Pak Kiai bunuh orang? Bunuh orang. Setelah itu tobatnya pas tenanan. Janganlah, saya ini di sini termasuk pemuka agama, tapi nggak alim, ya, pemuka agama, ahli ibadah. Jangan. Yang lain apa? Yang kedua, Pak Kiai, zina. Ya jangan, masuk Kiai zina. Dah, ini yang paling ringan, Pak Kiai. Bahasanya gitu ya. Minum alkohol, miras. Wah ini nih, kalau miras ini agak enteng ini. Nah gitu ya Pak ya. Enteng, cuma minum doang. Terus akhirnya dia ketipulah sama setan. Dia kemudian minum miras, ya, alkohol sampai mabuk. Nah ketika dia dalam kondisi mabuk, akalnya hilang. Tiba-tiba melihat pelacur. Terus akhirnya berzina. Sesuatu yang selama ini dia takut mengerjakannya, ketika akalnya hilang, dia melakukan zina. Ketika zina, setengah sadar, dia ngeliat anak kecil, Pak, ngeliat dia lagi berzina. Wah, bahaya ini, anak kecil tahu saya berzina ini. Kalau disebarkan, nama saya rusak di masyarakat, saya kan masih dihormatin. Dibunuhlah anak ini. Gara-gara miras, dia melakukan dua dosa besar. Berzina dan membunuhnya. Tadi tidak dia pilih. Gitu ya. Makanya para ustadz, para kiai ini bahaya kalau kehilangan akal, Pak. Ya. Dan akal ini harus kasih nutrisi apa? Ilmu. Ya. Kita ini kalau sudah kehilangan akal, Pak, bahaya, Pak. Ya. Dosa-dosa besar bisa kita kerjakan. Nauzubillah. Ya. Nggak sampai di sana, Pak. Kisahnya itu.
Ternyata ada warga lama-lama ketahuan, anakku kok hilang, kok sopo gitu, ya. Hanya ketahuan dibunuh. Dicari pembunuhnya, ketahuan lah sih tadi. Ketahuan dia juga berzina. Akhirnya apa, Pak? Orang tadi kemudian, wah, satu kampung marah. Orang ajar ini sesat ini, kiai sesat kalau bahasa kita. Ustadz sesat ini. Ustadz kok maksiat, Ustadz kok zina, Ustadz kok membunuh. Ya. Ustadz itu panutan, nggak boleh. Ya. Nah, terus kemudian akhirnya diikat, Pak. Diikat dan dibakar hidup-hidup. Dalam kondisi api yang menyala-nyala itu, si kiainya ini ya ketakutan. Muncullah iblis yang tadi, Pak. Dia terus bilang gini, kamu pengen selamat gak? Kalau kamu ingin selamat, tak selamatkan. Kalau enggak, saya pergi. Wah, dia ketakutan, Pak. Ini bahaya, Pak. Makanya kita takutnya sama Allah. Ya. Tapi maksiat, masalahnya maksiat di awalnya. Ya. Terus dia mengatakan, iya, tolong saya. Oke, kalau kamu ingin saya tolong, kamu sujud sama saya. Nggak usah banyak-banyak, satu kali aja. Sujud sama saya. Loh, tapi saya terikat, saya nggak bisa. Ya udah pakai isyarat. Sujud pakai isyarat, nggak usah kepala sampai ke ini, pakai isyarat. Dia melakukan pakai isyarat, Pak, sujud pada iblis tadi, setan tadi. Apakah bebas, Pak? Kabur setannya, Pak. Wah, apa ya, Pak? Miras, zina, kemudian apa? Membunuh dan syirik. Gitu. Oh, satu dosanya kayaknya ringan, ternyata membawa pintu bagi kemaksiatan yang lain. Kabur dia, Pak, mati dalam keadaan syirik. Naudzubillah. Makanya jangan pernah, Pak, dekat sama setan, Pak. Ya, pokoknya sing jenenge ilmu-ilmu gitu, Pak. Kodam-kodam itu harus dihindari. Kita nggak tahu tuh kodam yang dimasukkan jin kafir, ya, ikut kafir, Pak, kita, Pak. Ya. Jin muslim pun sama aja kayak manusia bisa maksiat. Ya, pokoknya jauhi kodam-kodam itu. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, minta tolong sama Allah. Wasta'in billah, ya. Nah, ini miras. Maka kita ini, Pak, miras ini kan yang merusak akal. Maka akal kita ini harus kita jaga. Jaganya dengan apa? Mencari ilmu. Ya, datang ke majelis-majelis ilmu. Ya. Sehingga kita pun dengan kemaksiatan semakin jauh dan semakin takut. Karena kita takut sama Allah. Inna yashallah min ibadil ulama. Ciri seorang itu yang tambah ilmu itu semakin takut sama Allah. Kalau kita tidak bertambah takutnya sama Allah, berarti ilmu kita nggak tambah. Nah, kita kok dengan maksiat itu, Pak, kita sepelekan, itu menunjukkan ilmu kita itu cetek. Tetapi semakin takut dengan maksiat, berarti kita semakin alim. Gitu. Ya. Misalnya Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu kalau melakukan hal yang mubah nih, Pak, bukan maksiat, Pak. Dan itu menjatuhkan harga diri yang nggak dia kerjakan, apalagi maksiat. Gitu. Ya. Orang alim itu semakin takut dengan kemaksiatan walaupun kecil. Itu ciri ilmunya terus bertambah. Ini ya. Baik, terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, kata beliau nasihatnya, yang bisa membuat seseorang itu su'ul khotimah adalah durhaka kepada orang tua. Nah, ini su'ul khotimah. Karena orang tua itu adalah dua pintu surga. Ya. Dua pintu surga. Bapak adalah pintu surga, ibu adalah pintu surga. Jadi yang paling gampang untuk menyampaikan kita ke surga itu adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Berbakti kepada orang tua. Ustadz, udah telat Ustadz ngomongnya Ustadz. Bapak Ibu saya udah meninggal. Ya. Bu, doakan. Pak, doakan orang tua kita. Ya. Kalau bisa wakaf, wakaf. Ya. Wakaf buat orang tua kita. Ada urunan nih 100.000 1 meter tanah. Ini saya wakafkan buat orang tua kita. Adik-adik, ingat ya, orang tua itu adalah pintu surga. Ini ajarkan ke anak-anak kita. Ya. Karena sekali dia durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya, maka dia kehilangan pintu surga. Dan ketika beliau wafat,
sebagai bentuk kita itu birrul walidain, berbaik kepada dua orang tua, kita usahakan tetap tidak terputus amal soleh mereka itu. Kita sebagai anaknya mendoakan. Ciri anak yang soleh itu selalu mendoakan orang tua. Hadisnya kan ada. Ida matal insan in qata'a amaluhu ila min salasin. Jika seorang insan, seorang manusia itu mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, ya, yang pertama sedekah jariah, au ilmin yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladun soleh, anak yang soleh yut'aunahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ciri orang anak yang soleh itu adalah mendoakan orang tua ketika mereka sudah wafat. Ya, semoga kita termasuk ciri anak yang soleh, tidak terputus mendoakan kedua orang tua kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ampunan untuk kedua orang tua kita, doakan mereka berdua mendapatkan surga dari Allah kalau mereka sudah tiada. Kalau masih ada, ini investasi betul pada orang tua kita. Jadikan mereka wafat dalam keadaan ridho sama kita. Ya, nang, aku meh mati, masalah gitu ya. Saya ridho karena sampean, saya ridho sama kamu. Ya, makasih kamu sudah membahagiakan saya di akhir usia saya. Wah, keren Pak. Kalau orang tua kita wafat dalam keadaan ngomong seperti itu, ibu kita wafat dalam keadaan ngomong seperti itu, nang, matur suwun nang, ya. Kamu sudah banyak berbakti sama saya, membahagiakan ibu, ya. Nah, itu sudah, masya Allah, ya. Kita sudah dapat pintu surga 1, ya kan? Ya, kalau bisa kita itu pintu surganya banyak Pak, dari banyak pintu gitu ya. Ya, gitu ya. Kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada orang yang dipanggil dari semua pintu, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Wah Pak, mewah sekali ya Pak. Semua pintu manggil dia Pak. Kita tuh cukup 1 aja udah lumayan Pak. Udah alhamdulillah banget. Gak usah akeh-akeh gitu ya. Tapi usahakan pintu kita banyak. Ya kan? Karena kita nggak tahu dari pintu mana dipanggil. Ya, ini ya. Nah, yang keempat, yang bikin kita bisa su'ul khotimah itu adalah suka menyusahkan kaum muslimin. Nah, ini hati-hati Pak. Bu, hati-hati ya Pak, Bu. Kita suka nyusahin teman kita. Jadi urusannya gampang, dingel-ngel. Ya. Akhirnya kenapa? Kalau kita banyak dosa kepada kaum muslimin, besok menjadi muflisin. Ya, banyak orang yang kita zolimi, besok di akhirat itu mereka akan ngambil pahala kita. Dulu kamu mencaci saya, dulu kamu bully saya. Kita sederhana ya, kita ngomong nyelekit gitu ya. Ya, itu bisa, pahala kita bisa diambil. Sampai bisa habis pahala kita, kita masih punya dosa nih, pahala kita udah diambil oleh 1000 orang. 1 orang aja kita mungkin dosanya 100 kali gitu. Misalnya ya orangnya 1000, berarti kan berapa? 100.000 pahala kita diambil. Habis nih pahala kita nih, ya. Apa akhirnya? Orang yang punya hutang sama kita, maksudnya orang yang berhutang kebaikan, orang yang pernah kita rugikan, itu dosanya dikasihkan ke kita. Jadi yang kita numpuk dosa semua gitu. Oke. Dan yang paling berat Bapak-Ibu sekalian, itu dosa kepada sesama manusia, Pak. Kalau sama Allah, Allah itu langsung kita istighfar, tertaubat, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Walaupun sebanyak buih di lautan atau sebesar gunung Himalaya, kita ya Allah, nyuwun ngapura ya Allah, mohon ampun ya Allah, saya bertaubat ya Allah. Hilang Pak. Tapi kalau dosa sama manusia Pak, nah ini harus dapat ridho orang yang kita dolimi. Digolei Pak. Yang diutang Pak, hati-hati. Cari itu yang pernah kita hutang, yang kita pernah hutang sama dia belum kita bayar. Ya, Ustadz sudah nggak ketemu Ustadz, udah 5 tahun saya itu, ya udah 10 tahun. Gimana Ustadz? Waduh, berat ini. Ada yang mengatakan kita sedekah, misalnya kita utangnya 1 juta Pak, sedekah 1 juta, ya Allah, ini pahalanya buat si fulan. Kalau benar-benar nggak ketemu, tapi besoknya ketemu Pak, tetap harus dibayar 1 juta. Ya,
Hati-hati kita hutang dengan orang, karena itu bisa menghalang kita masuk surga. Tertahan kita. Harusnya sudah masuk surga nih Pak. Ternyata saya hutang sama Rizal 1.000 rupiah Pak. Ya Allah, 1.000 rupiah loh Pak. Saya lupa, Rizal lupa. Ya kan? Terus mati gitu, ya kan? Saya masih hutang 1.000 tuh. Itu bisa belum masuk surga saya Pak. Sebelum dia mengikhlaskan itu. Ketemu sama Rizal di akhirat. Zal, ikhlas ya Zal. Ustaz, tenang Ustaz, tak ikhlasin. Wah, ayo mlebu surga langsung. Hati-hati Pak Bu dengan hutang. Pak, bapak saya itu imam masjid. Bapak saya itu imam masjid, ahli ibadah Pak. Saya nggak bisa ngejar bapak saya. Bapak saya itu Pak, ba'da isya, habis ngimamin pulang. Nanti jam 10 balik lagi ke masjid. Terus zikir sampai subuh. Zikirnya sampai subuh Pak. Saya pernah jadi saksi. Ikutin bapak saya. Bapak saya zikir, saya zikir. Bapak saya masih kuat, saya udah tidur teler Pak. Waduh, gak kuat. Wah, ternyata memang ketaatan itu nggak bisa diwariskan Pak. Ya. Rumang saku kan aku anaknya mesti podo be bapaknya. Ora iso jebule, Pak. Ya. Dan beliau itu ketika meninggal, Pak. Masya Allah. Meninggalnya beliau itu pas saya mau pergi ke Demak, baru 1 jam saya ke arah Demak, saya ditelepon suruh pulang. Yang telepon om saya. Om saya itu habis dari Cirebon, mampir. Terus tiba-tiba, jadi om saya itu dari Cirebon, mampir ke rumah, sambil bilang, saya itu biasanya kalau pulang ke rumah, dia orang Ambarawa. Om suaminya bule saya, ya bule saya sih, yang kandung bule saya, ya. Terus dia itu tiba-tiba pengen lewatnya jalur Pantura, berarti lewat rumah saya, lewat Semarang. Harusnya lewat jalur selatan dia langsung ke Ambarawa. Saya kok nggak tahu ya, saya pingin kok lewat utara, akhirnya mampir. Nah, bahkan saya salaman sama bapak dan om saya itu. Terus saya kemudian ke Demak, 1 jam ditelepon suruh pulang. Walaupun saya itu kerja. Terus saya bilang, om, saya lagi kerja om, ada apa kok suruh pulang? Udah, pulang aja, pulang aja. Nah, enggak, tak jawab kalau di rumah. Wah, saya langsung teratapan. Ternyata 1 jam saya tinggal itu bapak sedo Pak. Sedonya di musola. Jadi om saya sama bapak itu kita punya musola di rumah, musola kecil, ngobrol di musola. Tak tinggal 1,5 jam itu sedo. Dan om saya itu bilang ketika di musola bapak itu bilang sama om saya, ya namanya Heru, saya tak lendetan ya, masuk meninggal. Terus ketika meninggal, saya balik ke situ, Modinnya itu Pak datang sendiri Pak. Modin itu biasanya lewat jalan raya, dia lewat kampung. Terus melihat ya Pak, bapak saya itu meninggal, dia kaget juga. Ya. Jadi seakan-akan diarahkan sehingga kita nggak usah nyari Modin untuk sholat jenazah, mandiin, dia datang sendiri. Tuh. Terus kejadian unik lainnya Pak, di kampung saya itu masjidnya itu pengen beli kerondo ya, kerenda ya, keranda buat mayat itu ya, itu baru seminggu Pak. Jadi seminggu sebelum bapak saya itu wafat, itu masjid beli keranda baru. Guyonannya orang masjid apa Pak? Sopo sing meh ngerayen, sing meh ngerayen kerondo sopo gitu, guyonan gitu. Ternyata dipersiapkan untuk bapak, karena nggak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Baru rendanya pun masih baru. Cuman Pak, setelah meninggal beberapa hari, bapak saya datang dalam mimpi itu. Mimpinya itu Pak, saya dimarahi Pak, dimarahi, marah-marah bapak saya. Saya itu sangat bingung. Bapak saya bilangnya gini, saya ini kan sebenarnya orang Jawa Barat, orang Sunda. Marahnya pakai bahasa Sunda Pak, gitu. Kalau bahasa kita orang Jawa ini, kamu ini kebangetan, kebangetan kamu ini. Sebagai anak kamu kebangetan.
ibu itu marah-marah. Terus saya bangun. Saya kan bingung, aku disalah apa ya? Kok dimimpiin bapak? Terus saya nanya sama ibu saya, ya, saya, ya kalau manggil ibu kan mah gitu, mamah gitu, ya, mah, setelah di malam ngimpi, ya, datang, bapak datang marah-marah, dan marah-marah banget, gitu. Saya dianggap kebangetan. Kamu ini sebagai anak kebangetan. Wah, ibu saya langsung nangis. Terus dia bilang gini, bapakmu tenang, pasti punya utang 1 juta. Jadi bapak saya itu pedagang, Pak. Nah, pernah dengan suppliernya itu cekcok gitu, Pak. Pokoknya slack lah gitu. Karena jengkel, harusnya bayar, ditunda sama bapak saya, nggak dibayar-bayar. Bukan nggak punya uang, tapi jengkel, kadung jengkel misalnya. Saya ini sama Ustadz Jenal nih, temenan gitu kan. Terus tiba-tiba apalah ada yang nggak cocok, saya nggak tahu masalahnya apa. Sampai tinggal 1 juta Pak belum dibayar Pak. Gitu. Terus dia bilang itu nang, ya. Itu nak kalau bahasa kita, ya. Itu yang kayaknya itu. Dan kamu kan yang ngerti agama, mosok gak boleh sapa sing hutang karo bapak ibu. Kan gitu Pak. Ya, kalau kita bapak ibu meninggal nih, barang siapa yang punya hutang piutang sampaikan kepada ahli warisnya. Nah saya lupa Pak, karena bapak bilang begitu saya nggak ngumumkan. Ya. Terus akhirnya saya bayarlah hutang. Saya bayar hutang Pak, hutang bapak itu, bapak saya. Habis saya bayar hutang, ngimpi lagi. Masya Allah, ngimpi. Ngimpinya bapak kalau pertama itu dia marah-marah, ya. Yang kedua nangis Pak. Pak, bapak saya itu orangnya galak Pak. Galak. Saya itu kan nggak ngaji, diajar Pak. Bener, diajar. Diajarnya itu pakai garisan buat jahit itu loh. Yang gede itu. Saya patah Pak. Prak. Ya, karena nggak ngaji. Galak Pak. Dan bapak saya itu seumur hidup nggak pernah saya lihat nangis. Ya, orang galak kan jarang nangis biasanya, ya kan? Itu nangis Pak, meluk saya sambil mengucapkan terima kasih. Nak, makasih anak, makasih. Dan dia nangis tuh. Saya nggak pernah lihat bapak nangis, ikut nangis di ngimpi itu. Terus saya bangun tuh masih berbesmili gitu. Terus saya cerita ke ibu gitu. Ma, aku ngimpi lagi. Papa datang. Dan dia meluk sambil nangis. Saya kan nggak pernah lihat papa nangis. Wong balai kok yang bisa nangis. Ya kan? Saya ikut nangis. Wah, ibu saya langsung nangis juga. Ya. Ternyata Pak, berat Pak kalau kita itu masih bawa utang Pak. Walaupun orang soleh Pak. Selesaikan utang kita. Kalau perlu ya kita telepon, Mas ikhlas ke yo, gitu, ya kan, gitu. Iya Pak, karena ada hadis juga, ya hadis ini untuk orang soleh ya, untuk orang piutang, orang yang utangi, bukan orang yang berhutang ya. Kalau kita salah satu dalam hadis dikatakan, kalau kita itu mengikhlaskan, misalnya ini Rizal punya hutang sama saya, sampai meninggal belum lunas hutangnya, saya ikhlaskan, ya Allah saya ikhlaskan hutang saya ke Rizal. Nggak saya tagih di akhirat. Itu termasuk dalam hadis orang-orang yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikhlaskan hutang. Ya. Tapi jangan jadikan dalil kalau kita ngutang, ya kan? Saya ngutang Ustadz Zainal, Ustadz, antum pingin nggak dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Kudu diikhlaskan hutangnya, ya nggak bisa. Ya kan? Ini dalil kanggo sing ngutangi, bukan dalil yang berhutang. Ya. Ini. Jadi jangan menyusahkan kaum muslimin, Pak. Jangan suka nyusahin. Justru kita harus bisa nyenengin kaum muslimin. Ya, kebalikannya nyenengin. Jadilah kita itu kalau orang lihat kita tuh seneng, gitu. Bukan kebalikannya nyusahin. Jadi orang kalau lihat itu gak happy ya. Ki yang ketemu ngene guyang-guyu, kita emang ngutang gitu. Misal gitu ya. Guyang-guyu ini mesti ada maunya. Jangan gitu, Pak. Guyang-guyu ketemu adalah
kehadiran kita adalah sebagai orang yang bawa kebahagiaan. Wah, Mas Rizal guyang-guyang ini, biasanya yang traktir gitu, gitu ya. Ini Ustadz Zainal senyum-senyum gini, biasanya mau ngajak umroh ini, gitu, ya kan? Ya, gitu Pak. Ya, jadi karena dosa kepada sesama kaum muslimin ini besok ditagih, ya naudzubillah, ya. Apalagi kalau sampai kita didoakan yang enggak Pak. Doa orang yang terzalimi itu makbul. Kita menzalimi, orang itu nggak bisa ngelawan, cuma bisa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, celaka udah gitu. Ya kan? Karena kita menganggap dia lemah, kemudian dia tertindas. Wah, dia masih punya Allah, Pak. Sama kita pun kalau ditindas, kita masih punya Allah. Maka dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, ciri yang kelima, orang yang su'ul khotimah, yang biasanya su'ul khotimah, kata beliau, adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar. Enggak tobat-tobat, dosa besar diulang-ulang. Nah, dosa besar ini apa saja? Ini bisa dibuka di kitab Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi di Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Banyak sekali Pak, ada 50 lebih. Tapi saya per 10 saja, ya. Per 10 saja dari 50 itu. Yang pertama, hindari syirik. Syirik ini dosa besar. Dosa sangat besar. Ya. Menyekutukan Allah. Ya, makanya kita jangan pernah merasa ada zat yang lebih tinggi daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi dosa membunuh, dosa durhaka kepada orang tua, dosa zina, dosa memakan harta anak yatim, dosa riba. Nah, ini riba kalau bisa ya Allah. Sekarang ini orang ini agak sulit ya menghindar dari riba ini. Tapi kalau bisa hindari Pak. Sekarang ini kalau kita nggak kredit motor, nggak punya motor, benar Pak, Bu? Nah ini riba ini sudah di mana-mana. Ya. Kalau nggak kredit rumah, nggak punya rumah. Ya Allah. Ya. Terus yang ketujuh itu dosa besar itu ketika kita putus asa dari rahmat Allah. Sehingga Quran mengatakan wala tai'asu min rahihillah. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu yakin Allah itu sayang sama kita, cinta sama kita, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya jangan sampai aku kadung dosa iki. Ora bakal diampuni gitu. Nah, ini sudah terputus dari rahmat Allah. Biasanya kayak gini tuh akhirnya semakin jauh dari agama. Atau sebaliknya, kita merasa aman dari azab Allah. Akhirnya kemudian memudah-mudahkan diri melakukan maksiat. Ya, Allah Maha Pengampun, wis gampang, engkau dihapuskan wudu. Ya, jangan. Ya tetap tadi takut dengan dosa ya dan maksiat sekecil apapun. Terus yang ke-9 itu menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, ya menuduh berzina ini ya ini termasuk dosa besar. Jangan main-main. Sekarang ini di medsos itu orang gampang fitnah orang, Pak. Ya. Orang baik-baik difitnah, pejuang difitnah, ya kan? Mujahidin difitnah, ya. Naudzubillah, itu di akhirat pasti akan berhadapan itu. Nggak ada kata-kata kita itu, ya walaupun cuma nulis di medsos itu yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 adalah meninggalkan sholat, sudah ada dibahas tadi ya. Ini bagian dari dosa besar. Nah, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua di sini husnul khatimah. Hidupnya istiqomah dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal istiqamah wa husnul khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.